Bab ke-1068. Lorong hotel bintang 5 yang sunyi itu mendadak terasa mencekam, seolah-olah pasokan udara di dalamnya tersedot habis dalam hitungan detik. Di bawah temaram lampu kristal eksklusif yang memantulkan cahaya kekuningan pada dinding, Bim-Bim berdiri dengan ketenangan yang menuntut. Tatapan matanya yang sedingin es sudah lebih dari cukup untuk mengunci pergerakan siapa saja yang berani menentangnya. Ia melangkah maju satu langkah, memangkas jarak yang tersisa di antara mereka. Sepatu kulitnya yang mahal mengetuk lantai dengan bunyi pelan yang solid. Matanya bergerak lambat, menatap Yasmin dari ujung jilbab navy-nya yang tersemat rapi hingga ke ujung gaun panjangnya yang menjuntai anggun menyentuh karpet tebal. Tatapan dingin terlihat dalam matanya, sebuah ekspresi khas ketika ia mendapati sesuatu yang berada di luar kendalinya. Yasmin merasakan dadanya kembali berdenyut perih, seolah luka yang ditorehkan pria ini tadi pagi di rumah keluarga Darmawan kembali dikuliti tanpa ampun. Namun, harga dirinya menolak keras untuk terlihat lemah. Ia menolak menjadi pihak yang mengemis perhatian. Dengan sekuat tenaga, Yasmin menegakkan punggungnya, mengangkat dagu, dan menatap lurus ke dalam manik mata Bim-Bim tanpa ada ketakutan sedikit pun. "Bukan urusan Kak Bim?" jawab Yasmin dingin. Suaranya terdengar sedatar dan sekaku dinding marmer yang mengelilingi mereka. Bim-Bim mengernyitkan keningnya dalam-dalam. Kilat cemburu dan rasa tidak suka yang teramat besar mendadak melintas di matanya, mulai mengikis topeng tenang yang selama ini selalu ia agungkan. Jiwa mudanya yang terbiasa memegang kendali penuh atas segala hal termasuk atas diri Yasmin, selama ini merasa sangat terusik melihat perubahan drastis gadis di hadapannya. "Aku tanya baik-baik, Yas. Kamu sama siapa ke sini?" tanya Bim-Bim lagi. Kali ini intonasinya sedikit merendah, namun getaran di dalamnya terasa semakin menekan, menuntut kepatuhan yang biasa ia dapatkan. "Kak Bim-Bim lupa." Yasmin tersenyum pahit, menatap lurus wajah mantan kekasihnya itu dengan pandangan yang berangsur sinis. "Baru tadi pagi di rumah kakak, kita sudah sepakat untuk menyelesaikan semuanya. Kita sudah sepakat untuk berjalan di jalur masing-masing dan menjadi orang asing. Jadi, aku mau pergi kemana, berpakaian seanggun apa, dan bersama siapa malam ini, itu sama sekali bukan urusan kakak lagi. Tolong menyingkir, aku mau lewat." Yasmin mengambil langkah cepat ke sisi kanan, berniat memotong pembicaraan dan menyudahi ketegangan yang mulai menguras energinya. Namun, Bim-Bim bergerak jauh lebih cepat. Dengan gestur yang santai namun sangat intimidatif, ia menggeser tubuh jangkungnya, memotong mutlak ruang gerak Yasmin dan mengurung gadis itu di antara tubuhnya dan dinding lorong. Sebelum Yasmin sempat menghindar atau memprotes, tangan Bim-Bim bergerak terangkat ke udara. Dengan gerakan otoriter yang tak terbantahkan, ia mencekal pergelangan tangan Yasmin yang tertutup kain gamis panjangnya. Cengkeramannya pas tidak sekasar preman jalanan yang ingin melukai, tetapi sangat kuat, mantap, dan mengunci mutlak hingga membuat Yasmin tidak bisa berkutik. "Kak, lepas! Jangan bikin keributan di tempat umum. Akan memalukan kalau ada yang lihat." Bisik Yasmin dengan wajah yang mulai menegang dan napas yang memburu akibat kemarahan yang tertahan. Cengkeraman Bim-Bim yang konstan dan kuat itu sialnya menekan tepat di atas luka lecet di pergelangan tangan Yasmin, sisa dari insiden kecelakaan motor matiknya siang tadi. Rasa perih yang luar biasa seketika menjalar hebat, menusuk hingga ke saraf terdalamnya. Yasmin meringis kecil, menggigit bibir bawahnya kuat-kuat agar tidak memekik kesakitan di lorong sunyi itu. Bim-Bim tidak melunak sedikit pun melihat seringai kesakitan di wajah Yasmin. Rasa cemburu yang membakar dadanya saat melihat penampilan menawan Yasmin malam ini telah membutakan akal sehatnya. Ia justru sedikit menundukkan kepala, mendekatkan wajahnya yang tampan namun dingin ke arah Yasmin. Suaranya berubah menjadi bisikan yang sangat rendah dan posesif. "Lepaskan tangan kamu dari calon istri saya sebelum saya patahkan menjadi dua di tempat ini juga." Sebuah suara bariton yang sangat rendah, berat,
dan dipenuhi aura intimidasi yang mematikan tiba-tiba memotong udara lorong, memutus kalimat Bim Bim seketika. Sebelum Bim Bim sempat mencerna atau bereaksi terhadap kata-kata itu, sebuah tangan kekar dengan urat-urat yang menonjol kuat melesat cepat dari arah samping. Tangan itu langsung mencengkeram balik pergelangan tangan Bim Bim yang sedang memegang Yasmin. Tekanan laksana jepitan besi panas itu seketika memberikan rasa sakit yang masif, memaksa jemari Bim Bim terlepas dari pergelangan tangan Yasmin tanpa ampun dalam satu sentakan. Dengan satu gerakan tangkas yang sangat halus namun bertenaga, Elang langsung menarik tubuh Yasmin ke belakang punggung tegapnya. Pria matang itu berdiri kokoh bagai perisai hidup, memblokir total pandangan Bim Bim terhadap Yasmin. Aura dominan sebagai seorang pria mapan yang terbiasa memimpin ribuan karyawan dan menghadapi negosiasi bisnis tingkat tinggi langsung meluap, menekan atmosfer di lorong tersebut hingga terasa semakin berat. Mata tajam Elang menatap lurus ke arah Bim Bim dengan ketajaman seorang predator yang siap menghancurkan siapa saja yang berani mengusik ketenangannya. Bukannya mundur, gentar, atau ketakutan seperti pemuda biasa yang mendadak tertangkap basah oleh pria yang lebih dewasa, Bim Bim justru memperbaiki posisi berdirinya dengan sangat tenang. Ia menarik tangannya yang baru saja dilepaskan Elang, mengibaskannya perlahan seolah-olah sedang membersihkan debu tak terlihat, lalu menepis sisa sentuhan Elang dengan gestur yang sangat santai. Sebagai anak tunggal dari konglomerat terbesar di kota ini, ia tidak pernah diajarkan untuk mundur atau tunduk oleh siapapun, tidak peduli seberapa berkuasanya orang di hadapannya. Bim Bim meluruskan pandangannya, menatap Elang dengan sorot mata menantang yang teramat dingin. Sudut bibirnya perlahan terangkat, membentuk senyuman tipis yang meremehkan sekaligus mematikan. "Calon istri?" Bim Bim mendesis pelan, sebuah desis pendek yang terdengar sangat terkontrol namun menusuk dalam kelubuk hati. "Sejak kapan?" Mendengar kalimat arogan dan penuh percaya diri dari pemuda di depannya, rahang Elang seketika mengeras kuat. Urat-urat di sekitar leher dan pelipisnya menegang, menandakan amarahnya yang mulai tersulut oleh kelancangan anak muda yang belum tahu dengan siapa dia sedang berhadapan ini. Elang tidak terbiasa ditantang, terutama oleh seorang pemuda yang mengandalkan nama besar orang tuanya. Suasana di lorong sunyi itu mendadak berubah menjadi medan tempur tak kasat mata yang sangat panas. Dua lelaki dari generasi yang berbeda, yang sama-sama terbiasa memegang kendali penuh atas hidup mereka dan tidak pernah menerima kata penolakan, kini saling mengunci pandangan dengan intensitas yang mengerikan. Bim Bim melirik tajam ke arah Yasmin yang berada di balik punggung Elang dengan tatapan posesif yang menghunus, seolah ingin menegaskan kembali kepemilikannya yang mutlak. Sementara itu, Elang mengambil satu langkah maju ke depan, memangkas jarak yang ada di antara mereka berdua. Ia mengeratkan kepalan tangannya, siap menggunakan seluruh pengaruh, koneksi, dan kekuasaan besarnya untuk meremukkan arogansi pemuda di hadapannya tanpa sisa. Di belakang punggung tegap Elang, Yasmin hanya diam. Napasnya seolah tertahan di tenggorokan dan jantungnya berdegup liar tak beraturan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa sandiwara satu hari yang awalnya ia pikir akan berakhir dengan sederhana setelah makan malam selesai, kini telah memicu sebuah perang besar yang jauh lebih rumit, gelap, dan berbahaya bagi kelanjutan hidupnya ke depan.